melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat teladan dan sunnah-sunnah beliau kita bisa meniti jalan Islam dalam keadaan terang benderang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat Id, ada beberapa yang akan disampaikan oleh panitia. Pertama, yang bertindak sebagai imam dan khatib kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Nasir Zubaidi MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azzama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hari ini kita bersyukur atas rahmat Allah dengan takbir dan tahmid. Sejak kemarin pula umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Sekarang ini ada 3 juta umat Islam di seluruh dunia. Kemarin itu berkumpul di Padang Arafah. Panas terik sekitar 38 derajat Celcius seperti di Jakarta. Tapi panasnya padang pasir lain dengan panas kita. Untuk melakukan wukuf sebagai rangkaian puncak ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Mereka menyambut panggilan Allah dengan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sungguhnya segala puja dan puji dan kenikmatan adalah milik-Mu ya Allah. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ka'bah Baitullah. Ketika umat Islam menunaikan ibadah haji adalah sebagai magnet yang luar biasa. Kita umat Islam akan tergetar hatinya, walaupun mungkin hanya melihat di televisi, di video. Ada 3 golongan umat dan umat manusia, umat Islam dan umat manusia. Pertama, golongan orang yang mencita-citakan karena dia sebagai muslim, karena dia sebagai mukmin, untuk datang ke Baitullah, untuk menyempurnakan agamanya, menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Lalu dia bertekad, berupaya, berikhtiar, bekerja keras untuk bisa memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua, orang-orang yang dia bercita-cita, tapi dia mengukur dirinya, saya tidak mungkin bisa menunaikan ibadah haji. Tapi bagi setiap muslim harus terketuk hatinya, harus punya cita-cita. Cita-cita umat Islam tidak hanya cita-cita di dunia, minimal menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tapi ada juga umat manusia, bahkan umat Islam, yang tidak pernah terbesit dalam pikirannya dan terketuk hatinya untuk bercita-cita menunaikan ibadah haji.
Mungkin yang kedua masih lebih baik daripada yang ketiga, karena dia tidak tertutup sama sekali dan tidak terbesit sama sekali, walaupun dia memiliki harta yang melimpah. Ka'bah Baitullah ketika umat Islam mereka ibadah haji bagai magnet yang luar biasa. Umat Islam di seluruh dunia terpanggil untuk menunaikan ibadah haji, dan ternyata menurut penelitian sekitar 85% itu bukanlah orang-orang yang kaya dan berharta, tapi justru mereka adalah orang-orang dari kalangan rakyat jelata, orang-orang dari Iran, orang-orang dari Irak. Mereka naik bis, mereka bahkan tidak pakai tenda kalau kita di padang Arafah atau kita di Mina itu. Mereka bikin tenda tidak sendiri di pegunungan Mina itu. Mereka melaksanakan ibadah haji tidak harus menunggu kaya dulu, namun memiliki niat nawaitu yang sudah dipatrikan dalam hati sanubari sejak lama. Haji itu telah menjadi cita-cita hidupnya. Mereka idam-idamkan sebelum dia dipanggil pulang ke rahmatullah, karena itu sebuah cita-cita yang sangat bermakna dalam hidupnya. Maka umat Islam guna mencapai ketakwaan tersebut harus mau bekerja keras, berhemat, menabung, sabar, tawakal, dan bersiap sedia menempuh segala ujian dan rintangan guna mencapai cita-cita, yaitu menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam menunaikan ibadah haji kita diwajibkan memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Kemarin sebuah harian di Jakarta, judulnya di halaman pertama menyebutkan padang Arafah seperti lautan putih yang tidak berjahit sebagai lambang kesucian, tapi sebagai lambang kematian juga. Nanti kita juga memakai baju putih yang tidak berjahit, yaitu kain kafan. Begitu masuk Masjidil Haram, mereka di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Sesuai dengan rukun haji kita, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Berawal dari Hajar Aswad, karena tawaf adalah upaya manusia untuk menggapai tangan Allah, menggapai tangan Tuhan, dalam arti mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 kali adalah lambang upaya mencapai langit yang ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah merupakan makom di mana Rasulullah SAW berhasil mencapai tempat tersebut ketika melakukan Mi'raj. Nabi-nabi lain tidak bisa melakukan upaya untuk mencapai makom yang disebut makom Sidratul Muntaha. Oleh sebab itu, gerakan ribuan manusia muslim yang memutar mengikuti gerak sistem tata surya, bukan ke arah kanan. Kalau jarum jam ke arah kanan, tapi kita ke arah kiri, memutar Ka'bah, berlawanan gerak jarum jam, adalah sebuah upaya ikhtiar manusia muslim untuk mencapai makam yang pernah dicapai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk berjabatan dengan Allah dalam tanda petik di Sidratul Muntaha. Oleh karena itu pula tawaf adalah merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman dalam rangka hablum minallah, karena ada hubungan horizontal, yaitu hablum minannas, antar sama manusia dan sama makhluk, tapi ada hubungan vertikal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut hablum minallah. Gerakan kolosal berikutnya adalah sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Saya adalah sebuah pencarian, sebuah upaya ikhtiar waktu itu. Siti Hajar, perjuangan hidup ibadah haji, adalah merupakan ibarat napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Ismail alaihissalam dari Siti Hajar. Juga napak tilas junjungan kita Nabi besar Rasul penutup Rasulullah SAW. Karena sekarang ini Indonesia pun ada orang-orang yang mengaku Nabi. Dia bertapa di Gunung Sidur di Bogor lalu mengaku Nabi. Itu bukan Nabi, tapi Nabi palsu. Ajaran Islam mengajarkan pemeluknya untuk tidak pesimis atau patah semangat tanpa harapan, tapi penuh dengan harapan optimisme. Namun semuanya itu harus dilakukan dengan perjuangan kerja keras dan keluar keringat. Dan saya adalah merupakan lambang perjuangan hidup.
Kalau tawaf tadi adalah dalam rangka hablum minallah, tapi sa'i adalah perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Adalah sebagai lambang perjuangan hidup yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dari rangkaian gerakan kolosal ibadah, puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Ibadah wukuf adalah merupakan sah atau tidaknya ibadah haji. Jadi kalau kita tidak melakukan wukuf, maka tidak sah haji kita. Wukuf adalah ibadah puncak kita dalam melaksanakan ibadah haji. Arafah memiliki makna mengenal, lita'arufu, sebuah ikhtibar upaya manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa kita ini? Lalu kita mengenal orang lain. Siapa orang lain itu? Siapa istri kita? Siapa anak kita? Siapa suami kita? Siapa tetangga kita? Siapa masyarakat kita? Dan siapa bangsa kita? Tetapi juga mengenal lingkungan alam beserta isinya. Mengapa banjir? Karena kita menebangi hutan-hutan di atas sana, lalu banjir. Di padang Arafah ini sebagai mana waktu ditawaf dan sa'i dipenuhi oleh manusia muslim dari berbagai suku, bangsa, warna kulit, bahasa, serta berbagai ragam profesi. Ada raja, ada presiden, ada kepala negara, ada menteri, gubernur, pengusaha, profesor, doktor, insinyur, sampai petani dan rakyat jelata. Mereka pakai baju tidak berjahit di padang Arafah. Tidak peduli itu presiden, tidak peduli itu profesor, tidak peduli itu jenderal. Mereka bergabung dalam satu tujuan untuk memenuhi panggilan, yakni ajaran Islam memberikan konsep pergaulan antara manusia dan antar bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tersebut berikan petunjuk kepada kita akan 4 prinsip pergaulan. Pertama, asas keseimbangan, bahwa manusia itu diciptakan, manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Itu asas keseimbangan. Tidak seimbang kalau justru laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Dulu ada seminar dan kongres wanita dan keluarga berencana di Kairo. Delegasi Amerika diwakili oleh Wakil Presiden Al Gore untuk mengabulkan agar dilegalisir, diizinkan secara hukum perkawinan laki-laki dengan laki-laki dan perkawinan perempuan dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah asas kemajemukan, pluralitas, tapi lebih pada pendekatan sosiologis, bukan pendekatan teologis seperti yang dikampanyekan orang-orang selama ini dengan tema pluralisme agama. Sekarang ini orang saking pinternya menyatakan bahwa agama itu sama baiknya, agama itu sama benarnya. Lalu bahkan ada yang berani mengatakan bukan orang lain, juga anak kita, profesor kita yang mengatakan bahwa bangga perkawinan sejenis. Lalu dia juga mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya bikinan manusia yang nama Muhammad. Padahal kita umat Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita bersahadat adalah merupakan taruhan hidup mati kita. Tapi Al-Quran yang kita anggap sebagai, kita yakini sebagai wahyu Allah itu hanya dikatakan sebagai buku buatan manusia yang nama Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Lalu yang keempat adalah asas saling mengenal, lita'arufu, understanding. Dengan upaya kita harus melakukan silaturahmi, dialog, diskusi, komunikasi, interaksi, agar ada suasana saling berpengertian satu sama lain. Itu yang namanya dialog antar umat manusia. Dan kata kunci dari Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ini jaminan Allah kepada kita. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara masyarakat sedang galau, cemas terhadap masa depannya karena adanya krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi akibat krisis keuangan global yang melanda di seluruh dunia. Dan saja Indonesia mengalami juga pengaruhnya adanya PHK, krisis tenaga kerja. Yang lebih parah adalah krisis akidah. Namun sekali lagi dalam kondisi sulit apapun
kita sebagai muslim tidak boleh patah semangat. Karena Allah menjanjikan kepada kita akan dibebaskan dari kemiskinan, kebodohan, kegalauan, seperti firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarati wa basyyiris sabirin allati idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang selalu menyebut, sungguhnya kami ini datang dari Allah dan kami akan ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang cerah ini ya Allah kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa anak istri dan saudara-saudara seiman kami. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami pada waktu kami masih kecil ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami telah terlalu letih bangsa kami menerima musibah, sejak cobaan tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, di Klaten, tsunami di Ciamis, lumpur Lapindo, dan yang akhirnya ada longsor dan banjir, dan masih banyak lagi ya Allah. Rasanya kami sudah tidak kuasa lagi memikulnya untuk menerima musibah ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dan berikan uluran tangan-Mu yang kuasa ya Allah, yang perkasa untuk kami dapat keluar dari musibah, cobaan, kemiskinan, kebodohan dan kealpaan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Habisannya kuahnya ya. Bisa mau.